Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwan. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajab laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelimpahan rahmat dan karunia dari Allah, kita kembali dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga mudahnya kita hadir di majelis ilmu ini merupakan tanda dari Allah bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk diri kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia terkait dengan agama. Yaitu Allah mudahkan dia untuk mempelajari agama. Allah mudahkan dia untuk memahami agama. Dan mudahnya kita untuk hadir dalam belajar ini merupakan semoga tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Baik, salam dan salam tak lupa kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, dalam hari ini insya Allah kita akan masuk ke pertemuan kita yang ke-58. Dalam hari ini insya Allah masuk ke pertemuan kita yang ke-58 di majelis online bahasa Arab Al-Insan ini. Oleh karenanya, senantiasa panitia mengingatkan kepada seluruh peserta yang ada di majelis ini agar memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya yaitu kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa memperbaharui semangat dan niatnya di dalam menuntut ilmu. Karena niat merupakan syarat terimanya suatu amal ibadah. Jika niat untuk lurus di dalam mempelajari ilmu agama ini, maka insya Allah Allah akan mudahkan seluruh urusan antum
terutama di dalam mempelajari ilmu agama, memahaminya, dan nanti mengamalkannya. Oleh karenanya, senantiasalah kita cek diri-diri kita, niat kita apakah benar untuk ilmu ini, apakah sudah benar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sudah benar-benar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, apakah sudah benar tulus untuk mengangkat kebodohan pula dari diri orang lain nantinya. Maka senantiasalah kita cek niat kita di dalam mempelajari ilmu agama ini. Kemudian kami ingatkan pula terkait dengan adab tata tertib majelis ilmu, yaitu terkait dengan kehadiran. Alhamdulillah yang hadir rata-ratanya ada 40 orang, namun kebanyakannya terlambat. Jadi di jam 8 itu yang hadir baru belasan orang. Mungkin 8 lewat 5, 8 lewat 6 baru bertambah. Nah ini merupakan kurang ya di dalam adab menuntut ilmu, karena harusnya jika kita sudah sepakati waktu untuk belajar, maka antum juga harusnya sudah siap di jam tersebut. Jam 8 sudah hadir, ya, siap dengan catatan antum, buku, kitab, dan tentunya sudah on cam pula. Apalagi ditambah dengan antum menghiasi diri dengan pakaian yang baik, memakai topi, memakai baju yang baik, sehingga tampak antum sungguh-sungguh di dalam belajar. Ini akan memudahkan pula antum di dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Jadi kami senantiasa mengingatkan hal tersebut supaya nanti kembalinya ke diri antum, yaitu mudah antum dalam memahami ilmu yang disampaikan nantinya. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, karena Ustaz Ami Ahmad juga telah hadir di antara kita pada majelis online ini, maka langsung saja marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan falyatafadhal masykura. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Pertemuan ke-58 ya. Sekali lagi 58 hari itu baru sebatas 2 bulan. Ya. Baru sebatas 2 bulan. Selalu kami ingatkan perjalanan masih sangat jauh. Jadi harus senantiasa menjaga niatnya, ya, menguatkan mentalnya, jiwanya, layaknya seorang penuntut ilmu. Rasa jenuh, rasa futur, bosan, capek, lelah, letih, itu pasti ada. Ya. Tapi kita harus mampu melawan semua itu. Karena kalau tidak kita lawan, kemudian kita gugur
ya, di tengah jalan dalam proses perjuangan mempelajari bahasa Arab, maka hakikatnya kita kalah melawan godaan syaitan. Tidak perlu melihat atau memandang siapapun, ya. Tidak perlu iri dengan mereka yang tidak belajar ilmu, tidak perlu ingin seperti mereka-mereka yang sudah meninggalkan majelis ilmu. Karena apapun yang kita tanam pada hari ini, dari kebaikan-kebaikan, perjuangan-perjuangan di jalan Allah, hakikatnya itu adalah untuk diri kita sendiri, dan kelak kita akan memanennya. Ya. Memang untuk saat-saat ini belum terasa apa hasil yang kita peroleh dari mempelajari suatu ilmu. Bidang apapun itu kan butuh waktu yang sangat lama. Antum belajar ilmu bidang apapun, hatta dalam bidang-bidang duniawi juga butuh waktu yang sangat lama. Yang menjadi dokter butuh waktu yang sangat lama. Jadi insinyur, menjadi ya ahli ini, ahli itu, membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu pula dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Tidak perlu terkecoh atau tersamarkan dengan metode-metode yang menawarkan cara-cara kilat mempelajari bahasa Arab. Tidak ada. Ya, saya tegaskan berulang kali, tidak ada belajar bahasa Arab secara instan. Itu hanya retorika saja. Belajar bahasa Arab itu sejak awal dulu sudah kita sampaikan, kita wanti-wanti, butuh waktu yang sangat panjang. Sangat panjang. Sepanjang perjalanan dan waktu pelajari bahasa Arab tersebut penuh dengan godaan, ujian, ya, baik secara internal diri kita sendiri maupun eksternal kita, dari lingkungan, dari keluarga, orang-orang di sekitar kita, ya, kesibukan, berbagai kegiatan ini dan itu yang menyebabkan kita terkadang sedikit terlalaikan dari menuntut ilmu, itu juga hakikatnya merupakan ujian dan godaan di dalam thalabul ilm. Ya. Oleh karena itu, prinsip kita sebagai seorang muslim adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan memintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. 3 poin ini sangat penting sebagai prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Ya, bersemangat atas apapun yang bermanfaat bagi kita. Bahasa Arab tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Segala manfaatnya, keutamaannya, fadilahnya sangat luar biasa. Kelak antum ketika sudah sampai pada suatu titik, pada suatu level di mana antum ya dinyatakan berhasil di dalam belajar bahasa Arab, antum akan merasakan itu. Manfaatnya, keutamaannya sangat besar. Ya. Maka kita bersemangat untuk itu. Wasta'in billah. Jangan lupa, jangan mengandalkan upaya apapun yang kita lakukan di dalam perjuangan menuntut ilmu, ya, kita sandarkan kepada diri sendiri. Tidak bisa. Kita adalah makhluk yang lemah, ya. Kita ini adalah makhluk yang hakikatnya adalah bodoh. Innal insana la zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kanal insanu la zaluman jahula. Jadi manusia itu benar-benar zalim dan jahil.
bodoh. Itu adalah sifat dasar pada diri kita. Ya. Oleh karena itu, di dalam proses apapun usaha yang kita lakukan, kita harus senantiasa mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa ujub dengan apapun yang kita miliki, berupa ya, kecerdasan, kepandaian, kepintaran, ya, atau apapun itu. Karena semuanya itu tidak akan berguna, tidak akan ada artinya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berhasil di dalam menuntut ilmu, kita bisa istiqomah, kita bisa selalu semangat, semuanya itu atas pertolongan dari Allah, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebab-sebab yang kita tempuh. Ya. Nah, karena sebagaimana yang kita yakini dalam akidah kita sebagai Ahlus Sunnah, ya, bahwasanya takdir Allah itu juga ada sebab-sebabnya. Ya, Allah menetapkan takdir, ya, juga melibatkan sebab-sebab. Ada yang melibatkan sebab-sebab, ada yang tidak melibatkan sebab-sebab. Usaha kita di dalam menuntut ilmu adalah takdir Allah, ya, dikarenakan kita menempuh sebab-sebab itu. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Seorang muslim tidak boleh merasa lemah, ya, terutama dalam hal menuntut ilmu. Harus selalu merasa kuat, harus optimis, harus selalu semangat. Ya, tidak boleh merasa istilahnya lemah. Makanya seringkali saya sampaikan, seorang penuntut ilmu, salah satu karakter yang harus dimiliki adalah tangguh. Ya, ketangguhan. Tidak boleh seorang penuntut ilmu bersikap cengeng. Tidak boleh bersikap cemen. Tidak boleh bersikap rapuh. Gampang mengeluh ini dan itu, gampang sambat, gampang Rasulullah, tidak boleh. Ya, seorang penuntut ilmu harus selalu tangguh, harus selalu kuat, sabar, ya, dinamis, dan ada upaya untuk selalu berkembang. Itu penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang cengeng, yang rapuh, suka mengeluh, ya, suka sambat, suka Rasulullah, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Karena dia tidak memiliki karakter yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Demikian ya, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan materinya. Jadi kemarin kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan jamak taksir ghairu akil, ya. Jamak taksir ghairu akil. Nah, intinya adalah jamak taksir ghairu akil itu disifati mu'annats, ya, disifati dengan jenis mu'annats. Oleh karena itu seluruh aspek yang terkait dengannya nanti juga harus menyesuaikan menjadi mu'annats. Ya, nah, misalnya dalam penerapan mubtada khobar, penerapan na'at man'ut, penerapan badal mubdal, fi'il dan fa'ilnya, penggunaan isim mausul, ya. Terkait penerapan isim mausul kemarin yang ditanyakan saudara Ade, ya, seingat saya. Mungkin saya perjelas lagi, mungkin kemarin agak masih bingung begitu ya menerimanya. Jadi isim-isim yang mu'annats, ya, isim-isim yang mu'annats, ya, itu nanti menggunakan alati, Adapun yang alai atau alati itu adalah digunakan untuk jamak muannats yang akil, ya, jamak muannats yang akil. Misalnya al-mudarrisatu, para guru perempuan, ya, al-akhwatu, para saudari, at-tabibatu, para dokter perempuan, dan lain sebagainya. Adapun kalau ada jamak yang mu'annats tapi tidak berakal, ya, ghairu akil, meskipun itu bentuknya jamak, maka tidak boleh menggunakan alai atau alati, tapi menggunakan alati biasa. Misalnya begini, as-sayyaratu itu satu mobil. Jamaknya adalah as-sayyaratu, setipe dengan jamak muannats salim.
Tapi karena as-sayyaratu itu adalah ghairu akil, tidak berakal, maka tetap menggunakan allati. Sama. Jadi as-sayyaratu atau as-sayyaratu nanti isim mausulnya sama-sama menggunakan allati. Gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya, kembali ke kitabnya dulu. Pelajaran 16 ya. Ad-darsus sadisa asyara. Ad-darsus sadisa asyara. Kenapa itu dibaca as-sadisa? Nanti ada ilmunya di jilid 2. Ya, biar antum penasaran dulu. Orang kalau penasaran ya, ada rasa ingin tahu, biasanya berusaha untuk bertahan. Untuk bertahan. Di situ ada hiwar antara al-mudaris dengan para muridnya ya, dengan muridnya. Nah, kita baca dulu itu hiwarnya 2 kalimat. Silakan Gibraltar 2 kalimat. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Muhammadun. Hiya li ya ustadi. Hiya li ya ustadu. Tuh, baik. Moga diartikan. Guru, milik siapakah pena-pena ini, wahai Muhammad? Muhammad, dia milik mereka, pena-pena tersebut adalah milikku, wahai Ustadz. Ya, dia milikku, wahai Ustadz. Nah, disesuaikan domirnya aja ya. Liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Milik siapa pena-pena ini, wahai Muhammad? Hiya li ya Ustadz. Dia adalah milikku, wahai Ustadz. Nah, syahidnya di situ. Mari kita perhatikan. Hadhil aqlamu. Itu adalah konsep apa? Gibraltar. Hadhil aqlamu. Konsep badal mubdal, Ustaz. Badal mubdal, ya. Badal mubdal terutama yang versi isim isyarah dan jatuh setelahnya isim yang beralif lam. Maka ketika isim yang setelahnya itu beralif lam adalah dalam bentuk jamak ghairu akil, maka isim isyarahnya tentu harus muannats. Begitu ya. Di situ al-aqlam itu jamak ghairu akil, ya, disifati muannats sehingga isim isyarahnya juga menyesuaikan memakai hadi muannats. Kemudian ketika jawabannya menggunakan domir, maka menggunakan domir dia, ya. Dia adalah domir untuk perempuan muannats. Gitu ya. Ayo insyaallah. Berikutnya Rahmat Saputra, silakan. 2 kalimat berikutnya. Tes. Ya. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubu al-jadidatu hiya laka. Nah. La hiya lihamidin. Betul, baik. Moga diartikan. Pena itu sangat bagus sekali. Diartikan domir ya domir saja, tidak usah berimprovisasi. Nggak apa-apa. Benda-benda menggunakan kata dia itu boleh. Yes, dia sangat bagus sekali. Dia indah sekali. Baik. Indah sekali. Dan dan buku-buku ini kalau ada naat, maka naatnya disebut dulu. Dan buku-buku yang indah ini. Jadid apa jadid? Oh, barusan. Ya. Dan buku-buku yang indah ini. Kok indah lagi? Atau ini sesuatu yang indah-indah kayaknya.
Jadi buku-buku yang baru ini, nah, hiya laka punya siapa? Punya siapa dia? jangan berimprovisasi. Sudah sering saya sampaikan. Diterjemahkan lafaz per lafaz nanti ketemu. Hiya laka, apa artinya itu? Apa artinya? Untuk kata tanya, Ustaz. Hiya Apakah? dia. Apakah? Apakah Oh, iya. dia? Apakah dia laki-laki? Laka. Laka itu apa? Apakah Laka? dia? Laka. Laka itu dari li bertemu ka. Ya, Li apa? Li milik. Milik ka. Ka itu apa? Antum. Kamu. Kamu ya, Ustaz, kamu, Ustaz. Ya, gitu ya. Hiya laka artinya apa? Apakah ini milik kamu? Apakah dia milik kamu? Milikmu. Nah, Apakah gitu ya. dia milikmu? Simpel saja nerjemahkan. Nerjemahkan yang simpel-simpel saja, tidak usah berimprovisasi. La hiya li Hamidin. Apa artinya? La, tidak. Dia miliknya Hamid. Baik, tidak dia milik Hamid. Milik Hamid. Ya, nah. Ia jamilatun jidan, dia bagus sekali. Wahadihil kutubul jadidatu ahiyalaka, dan kitab-kitab yang baru ini, apakah dia milikmu? La hiya li Hamidin. Tidak, dia milik Hamid. Gitu ya. Sayanya di situ wahadihil kutubul jadidatu. Di situ al-jadidatu menyifati al-kutub. Al-kutubu jamak taksir ghairu akil disifati mu'annats, maka jadidnya juga dijadikan mu'annats diberi tak marbutoh. Ya, jadinya al-jadidatu. Kemudian isim isyarahnya juga tetap menggunakan hadihi gitu ya. Khair insyaallah. Nah, bro. Sutriman, silakan Sutriman. 2 kalimat berikutnya. Ya Ustaz. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Ya huna ala hadal maktabi. Ala hadal maktabi. Ya huna ala hadal maktabi. Baik, kemudian 3. Di mana Zafatil? Di mana buku-buku tulis wahai saudara-saudara? Kumnya apa kumnya? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Baik. Dia di sana di atas meja. Di atas meja ini. Dia di sini di atas meja ini. Baik. Insyaallah. Aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku-buku tulis kalian wahai saudara-saudara? Hiya huna ala hadal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. Gitu ya, khair insyaallah. Artinya di dalam kalimat-kalimat percakapan ini ada contoh-contoh penerapan ya prinsip yang tadi, bahwasanya jamak taksir ghairu akil disifati mu'annats. Ya, disifati mu'annats sehingga aspek-aspek yang lain yang sekiranya terkait ya dalam masalah jenisnya juga harus menyesuaikan menjadi mu'annats. Begitu ya? Kemudian kita lihat bawahnya itu latihan 1 ya. Ta'ammalil amtilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Kalimat yang bagian alif itu, nah itu contoh untuk akil, ya, mufrad dan jamak. Saya bacakan dulu untuk yang mufrad. Yang alif itu adalah untuk yang akil. Ya. Kalimatnya hadza talibun jadidun. Ini murid yang baru.
huwa min Amerika. Dia dari Amerika. Ketika dirubah menjadi jamak, menjadi haulai tullabun jududun. Hum min Amerika. Ini adalah para murid yang baru, mereka dari Amerika. Syahidnya di situ ketika menyifati ya menggunakan jududun. Kenapa? Karena akil. Ini yang kemarin ditanyakan Alvan itu ya. Nah, jadi kalau untuk yang akil menggunakan jududun, tidak boleh menggunakan jadidatun. Ya. Kemudian isim isyarahnya juga menggunakan haulai sebagaimana sudah kita pelajari. Untuk bagian yang ba, ya contoh yang mufrad, hadza kitabun jadidun huwa min Amerika. Ini adalah kitab yang baru, dia dari Amerika. Jamaknya menjadi hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amerika. Ya, nah ini adalah kitab-kitab yang baru, dia dari Amerika. Isim isyarahnya menggunakan hadhihi, tidak boleh menggunakan haulai. Haulai itu untuk akil. Kemudian sifatnya natnya menggunakan jadidatun. Ya, dijadikan muannats ya karena kutubun jamak taksir ghairu akil disifati muannats. Tidak boleh menggunakan judud. Baik, bisa dipahami mungkin? Ada yang perlu ditanyakan mungkin? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan dulu sekarang. Latihan yang kedua, monggo dilihat. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'ain. Rubahlah mubtada pada setiap jumlah-jumlah berikut kepada bentuk jamak. Ya, jadi kita rubah mubtadanya menjadi jamak, maka secara otomatis nanti khobarnya ya juga ikut berubah menjadi jamak. Contohnya hadza baitun, ini adalah rumah. Ya. Hadza karena baitunnya itu kalau kita rubah menjadi jamak adalah buyutun ya, berarti nanti isim isyarahnya menggunakan hadhi. Hadhihi buyutun gitu. Di situ untuk jamak-jamaknya sudah disediakan, tinggal dibaca saja ya. Langsung 5 nomor. 5 nomor yang pertama, Ian, silakan Ian. Nah, Ustaz. Hadza najmun, hadhihi nujumun. Hadza darsun, hadhihi durusun. Hadza qalamun, hadhihi aqlamun. Hadza babun, hadhihi abwabun. Hadza nahrun, hadhihi anharun. Baik, cukup. Khair, insyaallah. 5 nomor berikutnya dengan Hafidz Sutanto, silakan. Afwan Ustaz, sampai nomor mana ya? Tadi apa? Tiba-tiba exit apa? Zoom-nya Ya. baru bisa gabung. 5 nomor. Nomor yang latihan 2 ya. Latihan nomor 2. 11 ya. Nomor 11 ya. Enggak, sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Ada jabalun itu. Nah, itu. Mau dibaca. Latihan 2. Ya, halaman 93 ya. Iya, betul. Nah, sekarang dibaca yang nomor 6. Ya. Hadza jabalun. Hadza jabalun. Hadhihi jibalun. Baik. Hadza kalbun. Hadhihi kilabun. Hadza bahrun. Hadhihi baharun. Biharun. Hadza hadhihi biharun. Ya, biharun. Hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Hadza himarun. Hadhihi humurun. Ya, baik. Insyaallah. 5 nomor berikutnya dengan Hans. Silakan Hans. Sudah ketemu halamannya? Ya, Ustaz. Hada sarirun, hadihi sururun.
Hada daftarun. Hadihi dafatirun. Hada maktabun. Hadihi makatibun. Nah, Hada ini itu sehat, saudara. Dafatir sama makatib itu tidak ditanwin. Ya, dafatiru makatibu. Ya, hati-hati. Ada yang tidak ditanwin ya. Ada yang tidak ditanwin. Coba antum diulang lagi. Ada daftarun, hadihi dafatiru. Ada maktabun, hadihi makatibu. Ada fundukun, hadihi fanadiku. Hadihi sa'atun, hadihi sa'atun. Sa'atun. Baik. Insyaallah. 4 nomor yang tersisa. Pak Murtaji, silakan. Pak Murtaji. Hadihi sayaratun. Hadihi sayaratu. Tun. Sayaratun. Hadihi sayaratun. Baik. Hadihi ta'iratun. Hadihi ta'iratun. Baik. Dzalika najmun. Tilka nujumun. Nujumun. Tilka nujumun. Baik. Tilka sayaratun. Tilka sayaratun. Baik, betul. Insyaallah. Sekarang saya ingin tanya dulu. Saudara Diana. Untuk dafatiru, kalau ada kata dafatiru itu isim apa itu nanti? Masuk kategori isim apa, Diana? Yang nomor berapa tadi? Dafatiru. Yang nomor 12 tadi. Daftarun jamaknya adalah dafatiru. Isim apa itu dafatiru? Isim mufrad. Padahal itu sudah jelas jamak ya. Kok dibilang isim mufrad? Ustaz, afan. Ya. Daftarun itu mufrad, jamaknya dafatiru. Nah, dafatiru itu disebut isim apa nanti? Masuk kategori isim apa? Jamak taksir, Ustaz. Jamak taksir. Baik. Setuju. Hafid Akil. Setuju itu. Jamak taksir. Hafid Akil. Dafatiru jamak taksir. Setuju atau? Setuju, Ustaz. Setuju. Baik. Agung, setuju Agung? Kurang setuju, Ustaz. Kurang setuju. Kenapa? Harusnya alif muladi layan sorif. Alif muladi layan sorif. Kenapa kok masuk itu? Soalnya tidak ada alif sama tidak mengandung alif lam sama tidak bertanwin akhirnya. Nah, itu kemarin kan sudah diterangkan ya. Hafid Akil sama Diana ya. Coba dilihat penjelasannya lagi. Ya, dilihat lagi penjelasannya. Di Dars 16 kita lihat dulu. Harus paham seperti ini ya. Tidak boleh tidak paham ya. Harus paham. Halaman 79. Diana sama Akil. Nah itu, yang poin D itu ya. Nah, kemarin sudah diterangkan itu. Oke. Harus mengerti seperti ini. Isim yang semacam ini, yaitu yang perubahannya dari mufrad menjadi jamak itu mengalami kerusakan, ya. Jamaknya itu jamak ghairu akil, gitu ya. Maksudnya yang seperti yang sedang kita bahas,
Disebut jamak taksir dengan i'rab jamak taksir apabila mengandung alif lam atau tanwin. Jika tidak beralif lam dan tidak bertanwin, maka masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Nah, itu ya, Diana ya. Akil juga ya. Nah, gitu. Jadi jangan hanya melihat dari segi perubahannya yang rusak dari mufrad menjadi jamak, tapi harus dilihat apakah dia beralif lam dan bertanwin atau tidak. Kalau tidak ada alif lamnya, tidak ada tanwinnya, maka itu masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya. Jadi hakikatnya yang nomor 12, 13, 14 dafatiru, makatibu, fanadiku, ya, itu nanti secara isimnya masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Meskipun secara perubahan dari mufrad menjadi jamak mengalami kerusakan bersifat taksir, tapi kalau sudah berbicara masalah isim, ya, maka nanti masuknya kategori al-ismul ladzi la yansharif. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Saya nyuwun tanya lagi. Ferry, dengan Ferry. Yang nomor 15 Ferry. Sa'atun, itu termasuk isim apa Ferry? Sa'atun. Isim apa Ferry? Kenapa? Kok lama? Saya lama. Bentar, Ustaz. Baca dulu. Baca dulu. Mungkin Junaidi bisa bantu. Junaidi. Isim apa itu? Isim sa'atun. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Apa alasannya kok jamak muannats salim? Karena ada alif dan ta. Karena diakhiri alif dan ta. Setuju Dio? Dio setuju Dio? Masih ada yang kurang, Ustaz. Kenapa? Ada yang kurang, Ustaz. Ada yang kurang? Tanwinnya belum disebutkan tadi. Maksudnya? Tadi belum disebutkan kalau tanwin, Ustaz. Enggak, pertanyaannya adalah sa'atun itu isim apa? Itu saja. Pertanyaannya. Junaidi mengatakan sa'atun itu jamak muannats salim. Dia setuju enggak? Setuju, Ustaz. Setuju ya? Ya. Iya, betul. Jadi itu adalah jamak muannats salim. Baik. Artinya begini rekan-rekan. Ya. Sebenarnya yang menjadi titik sorotan pada pembahasan ini adalah ya bahwasanya bentuk-bentuk jamak yang ghairu akil, ya, bentuk jamak yang ghairu akil, ya, itu nanti disifati muannats. Apapun bentuknya, apakah dia bertanwin yang nanti disebut dengan jamak taksir, atau tidak bertanwin yang kemudian dimasukkan kepada al-ismul ladzi la yansharif seperti dafatiru, makatibu dan lain sebagainya, atau yang masuk jamak muannats salim. Ya. Nah, yang penting dia itu adalah jamak yang ghairu akil, maka itu disifati muannats. Ya, secara sifatnya tetap sama muannats, hanya saja kategori isimnya ada yang jamak taksir, ada yang al-ismul ladzi la yansharif, ada yang jamak muannats salim. Gitu ya, bisa dipahami. Nah, sehingga sebenarnya istilah yang paling mencakup semuanya itu adalah jamak ghairu akil gitu saja. Ya. Nah, cuma kemarin kita berikan istilah jamak taksir ghairu akil, ya, tujuannya itu tadi ya untuk supaya memahami oh ini ada kerusakan perubahannya gitu ya. Tapi ketika kita membahas kategori-kategori muannats ya yang ada 7 itu ya, kalau tidak salah pelajaran 6
Waktu itu kita menggunakan istilah jamak ghairu akil, itu maksudnya. Ya, jamak ghairu akil, apapun bentuknya, ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin, ada yang masuk kategori jamak muannats salim, itu semuanya selama bentuknya adalah jamak ghairu akil, secara sifat jenisnya, ya, secara jenisnya dimasukkan kategori muannats. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Ada yang belum tahu artinya ini dari kata-kata ini tadi. Mungkin kita cek dulu ya, biar memastikan dulu ya. Najmun bintang, darsun pelajaran, kolamun pena, babun pintu, nahrun sungai, jabalun gunung, kalbun anjing, bahrun laut, kitabun kitab atau buku, himarun keledai, sarirun tempat tidur, daftarun buku tulis atau buku catatan, maktabun meja, fundukun hotel, saatun jam, ya nanti jamaknya ya itu tadi ya. Kemudian sayaratun mobil, toirotun itu pesawat, najmun bintang, sayaratun mobil. Ayo. Sekarang kita lanjutkan ke latihan 3. Ya, latihan 3. Saya bacakan perintahnya, harap diperhatikan. Asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qaribi. Hadza hadihi haula'i. Isyaratkan kepada isim-isim berikut dengan isim isyarah yang sesuai lil qarib untuk jarak dekat menggunakan hadza, hadihi atau haula'i. Jadi titik-titik yang kosong itu diisi dengan hadza, hadihi, haula'i. Nah, jadi harus diingat-ingat fungsinya masing-masing. Hadza untuk mufrad mudzakkar. Ya. Hadihi untuk mufrad muannats atau muannats kategori jamak ghairu akil. Yang penting muannats. Sedangkan haula'i itu untuk jamak akil. Boleh mudzakkar, boleh muannats. Khair. Langsung 3 nomor dengan gaung, silakan gaung. 3 nomor yang pertama. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Hadza kalbun. Baik, insyaallah. Hadza rajulun. Haula'i rijalun. Hadza kalbun. Baik. 3 nomor berikutnya. Dr. Anang, silakan. Hadihi kilabun. Hadihi durusun. Baik. Haulai mudarisuna. Khair, insyaallah, mabruk. Naam. Hadihi kilabun. Nah, kilabun jamak ya. Jamak ghairu akil, muannats pakai hadihi. Hadihi durusun. Durus jamak dari darsun. Jamak ghairu akil disifati muannats. Haula'i mudarrisuna. Mudarrisuna para guru akil sehingga menggunakan haula'i. Oke, khair insyaallah. 3 nomor berikutnya Pak Budi, semoga Pak Budi. Haula'i akhwati. Haula'i ikhwati. Akhwati betul Pak. Akhwati. Haula'i akhwati. Hadihi aqlamu. Ditanwin mungkin. Aklamun. Ya, hadihi aqlamun. Hadihi kitabun. Nah, kitab mudzakkar atau muannats, Pak? Kitabun. Itu mufrad apa jamak itu kitabun? Mufrad ya. Ada kitabun. Nah, jadi harus ada 2 aspek yang ditinjau. Mufrad atau jamak, mudzakkar atau muannats.
Nah, gitu. Baru dieksekusi. Baik, insyaallah. Haulai akhwati, hadhihi aklamun, dan hadza kitabun. Baik, insyaallah. 3 nomor berikutnya, Agus Suprapto, silakan. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hada himarun. Betul, khair insyaallah. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Hada himarun. Khair insyaallah. Berikutnya, Abdul Khair, silakan. 3 nomor berikutnya. Hadhihi kutubun. Hadhihi humurun. Hadhihi ainun. Ya, hadhihi kutubun, hadhihi humurun, hadhihi ainun. Ya. Ainun muannats, anggota tubuh yang berpasangan. Baik. Antum tinggal di mana, Abdul Khair? Tinggal di Sambi Kerep, Ustaz. Sambi Kerep. Oh, Surabaya situ. Iya, Surabaya, Ustaz. Oh, iya. Baik. Saya juga pengen bertanya satu persatu ini, cuma lupa tadi. Ya. Belum tahu asalnya ini ya. Kalau aslinya Kalimantan, Ustaz. Aslinya Kalimantan. Iya. Apa di situ dinas atau gimana di Sambi Kerep? Kerja di sini, Ustaz, di Surabaya. Oh iya, baik. Pak Budi dari mana, Pak Budi? Tinggal di mana, Pak Budi? Dari Tangerang, Ustaz. Oh, Tangerang. Baik, baik. 2 nomor yang terakhir, Aulia, silakan Aulia. Haulai tabibatun. Haulai tabibatu. Sama berarti. Oh, apa Ustaz? Hadihi tabibatun. Haulai tabibatu. Tun, sama-sama ditanwin. Tabibatun ya. Jawa muannats salim itu ditanwin. Baik. Hadhihi tabibatun, haulai tabibatun. Insyaallah. Aslinya mana, Aulia? Surabaya, Ustaz. Gedungannya. Surabaya. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang poin 4G. Monggo dilihat. Perintahnya sama, cuma kali ini untuk isim isyarah lil ba'id. Jarak jauh. Yaitu dzalika, tilka, ulaika. Prinsip kerjanya sama. Dzalika untuk mufrad mudzakkar, tilka untuk mufrad muannats atau muannats versi yang lain. Ya, yang penting muannats. Kemudian ulaika untuk jamak, akil, boleh mudzakkar, boleh muannats. Seperti tadi, 3 nomor. 3 nomor pertama, Nur Muhammad, silakan. Zalika tolibun. Baik. Ulaika tullabun. Baik. Tilka najmun. Najmun itu mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad. Berarti pakai apa? Tilka. Loh, tilka kan muannats. Najmun mudzakkar atau muannats? Apa nih, Ustaz? Zalika najmun. Ya, baik. Antum senangnya muannats aja ya. Tinggal di mana, Nur Antum? Ungaran, Ustaz. Ungaran, Masya Allah. Di Ungaran kan banyak ustaz juga ya? Alhamdulillah, Ustaz. Baik. 3 nomor berikutnya. Priyo, silakan Priyo. Tilka nujumun. Apa tadi? Kurang jelas suaranya. Mau diulang.
Didekatkan mic-nya. Nah, seperti itu. Tilka nujumun. Baik. Tilka bintun. 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 Ya. Haulai banatun. Sudah Ulaika ulai. banatun. Ulaika banatun. Ulaika banatun. Baik. Tilka nujumun, tilka bintun, ulaika banatun. Ya, khair insyaallah. Tinggal di mana beliau? Orang Bekasi, Ustaz. Bekasi, masyaallah. Bekasi juga banyak ustaz-ustaznya ya. Ya, Ustaz. 3 nomor berikutnya, Pak Agus Lim. Moga Pak Agus Lim. Ya, Ustaz. Tilka darrojatun. Yeah. Tilka darrojatun. Betul. Zalika sarirun. Iya, khair insyaallah, betul. Tilka darrojatun, tilka darrojatun, zalika sarirun. Khair insyaallah. Pak Agus Lim di Bekasi juga, ya? Iya, Ustaz. Yes, sudah pernah tanya soalnya waktu itu. Ya, jadi Ustaz. masih ingat. Baik. 3 nomor berikutnya, Alvan, silakan Alvan. Tilka sururun. Baik. Tilka dajjajatun. Ya, itu dajaja itu jimnya nggak usah ditasdid. Oh, ya, dajjajatun. Ya, bukan daja tapi daja. Tilka kalau dajjal baru ditasdid, kalau dajjal. Tilka dajjajatun. Tilka mudarisatun. Baik, mabruk. Tilka sururun. Sururun jamak dari sarir. Tilka dajjajatun, tilka mudarisatun. Baik, insyaallah. Tinggal di mana, Alfan? Ponorogo sekarang, Ustaz. Ponorogo. Ponorogonya mana itu? Siman. Siman. Baik, lanjut berikutnya. 3 nomor lagi. Fathi Atala, silakan. Tinggal di mana, Fathi? Di Indramayu, Ustaz. Indramayu, Masya Allah. Monggo, silakan. Ulaika mudarrisatun. Dalika hajjun. Baik. Ulaika hajjajun. Hujjajun. Hujjajun. Ya, hujjajun. Baik. Jamak dari hajun. Ulaika mudarrisatun, dalika hajun, ulaika hujjajun. Oke, baik. 2 nomor terakhir dengan Amin, silakan Amin. Zalika masjidun. Ulaika sayyarat. Tilka sayyaratun. Kenapa kok nggak ulaika? Kenapa kok batal ulaikanya? Karena dia jamak muannas. Jamak muannas. Maksudnya? Dia gairu akil. Gairu akil. Baik, itu jawabannya ya. Bukan jamak muannas. Jamak gairu akil. Tilka. Baik. Tinggal di mana, Amin? Sulbar, Ustaz. Mana? Sulbar, Sulawesi Barat. Sulbar. Ya, baik. Adapun yang setelahnya itu ya istilahnya rangkuman ya. Intisari dari penggunaan isim-isim isyarah. Ada hada, hadi, dan lain sebagainya. Bisa dibaca-baca sendiri. Yang penting materi-materinya sudah kita pelajari ya. Itu hanya rangkumannya saja, itu seperti itu. Baik.
Baik, alhamdulillah sudah selesai berarti ya untuk malam hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk pelajaran 17. Itu masih seputar penerapan dari prinsip jamak ghairu akil. Ya, prinsip jamak ghairu akil. Lebih dikuatkan lagi nanti terapan-terapannya. Nah, sebelum majelis ditutup, monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada ya, insya Allah. Berarti alhamdulillah sudah dipahami semuanya. Baik, kalau begitu kami akhiri dulu majelisnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.